Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Soal Sepatu Ajaib. Langsung saja di sini saya akan menjahit sepatu badminton ya, sepatu bulu tangkis. Yang ini sepatu bulu tangkis lining ya, sepatu lining. Dan sepatunya akan saya nanti share di meja pengerjaan. Oke, dan ini penampakan sepatunya ya. Ini lining ya. Terlihat ya, ini ada logonya, ada mereknya. Dan di sini ini lining Cloud SG8. Dan untuk bagian solnya dia terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu bagian midsole. Midsole ini yang warnanya hampir orange. Ini bukan orange ya, yang orange itu ini. Lidahnya itu orange, tapi bagian solnya itu enggak orange. Yang orange bagian upper ini ya. Ini enggak orange, ini kayak merah apa gitu kan. Ini merah, terus untuk bagian bawahnya outsole-nya itu tambalan outsole ini bahannya karet. Karena bagian tambalan outsole ini masih bagus lemnya, jadi nggak perlu kita jahit ya. Kita jahit bagian ini kalau seandainya ada bagian yang sudah mengelupas ya. Jadi kita fokus ke ininya dulu ya, ke bagian midsole-nya dulu. Kita jahit midsole-nya dulu. Setelah midsole selesai, baru nanti saya akan tutorialkan cara menjahit di bagian depan ini ya, yang outsole karet. Dan di sini saya ada satu benang ya, yang benar-benar warnanya cocok, cocok banget ya. Nah ini dia. Nah ini warnanya cocok banget dengan warna yang bawah ini ya. Dengan warna yang bawah ini cocok banget dia. Kalau yang atas ini dia lebih cocoknya ke orange. Itulah keuntungan ketika kita mempunyai banyak variasi warna benang. Jadi apapun sepatunya dengan warna apapun itu kita bisa menyesuaikannya. Untuk bahan midsole ini bahannya Evapilon ya, empuk. Kalau bahan empuk seperti ini jangan disayat atau jangan pakai jalan benang ya, karena justru akan merusak. Dan jika mau dijahit nggak kelihatan, itu kita lihat dulu ya. Kalau midsole-nya itu tebal, kita bisa pakai jahit yang nggak terlihat. Tapi ini midsole-nya tipis, jadi saya nggak berani. Emang nanti akan terlihat lebih kayak terlihat jahitannya. Tapi itu nggak masalah karena apa? Karena saya menggunakan benang yang sama, jadi itu akan kayak tersamarkan. Kenapa saya mulai jahit dari sini? Karena ini adalah bagian dalam terakhir untuk yang midsole. Untuk spasinya kita bisa pendek-pendek, sekitar setengah senti, bisa 0,5 cm ya. Agar hasil benangnya itu agak tenggelam ke dalam, kita bisa menarik benang ini dengan kekuatan ya, tarik dengan kekuatan yang lebih agar benang ini kayak masuk gitu ya. Jadi walaupun nggak pakai jalan benang, otomatis benang ini nggak mudah tergesek sama nanti sepatu kita yang satunya ya, karena ini sepatu badminton ya. Badminton itu paling nanti hanya terkena gesekan sama sepatu kita yang satunya. Kalau ini sepatu kanan berarti nanti akan tergesek dengan sepatu yang kiri. Untuk menjahit seperti ini, kita usahakan jarum kita posisinya lurus karena nggak ada bahan upper yang mau kita
posisikan ulang. Karena ini posisinya masih utuh dan lemnya juga belum mengelupas. Untuk bagian belakang ini lebih agak keras karena di bagian belakang itu ada pengaman tumit. Dan saya sarankan untuk bagian belakang kita nggak usah buru-buru ya, biar jarum kita nggak patah. Ini hasil jahitan sementara saya ya, bisa kawan-kawan lihat sendiri. Oke ya, bagian belakang saya sudah menyelesaikan, tinggal lanjut bagian menuju ke area samping luar, tapi ini masih ada pengaman tumitnya, harus hati-hati. Ini kalau sudah melewati bagian yang ada pengaman tumitnya, nanti akan lebih cepat lagi. Usahakan jahitan mirip dengan jahitan pabrikan agar yang punya sepatu nggak malu. Jangan sampai setelah dijahit malah sepatunya nggak dipakai karena melihat jahitan yang kedodoran atau mungkin berkelok-kelok ataupun warna benangnya sangat kontras dan menjauh dari warna asli sepatunya atau outsole-nya. Ini ya, kita bisa lihat bareng. Ini ketika naik ya, model midsole-nya naik, kita harus jahitannya ikut naik, jangan lurus ya. Jangan anggap bahwa jahitan lurus itu rapi. Jahitan rapi adalah jahitan yang mengikuti alur dan pola outsole atau midsole-nya. Jadi bukan lurus ya. Kalau outsole-nya berbelok-belok, jadi kita harus mengikuti sesuai outsole-nya. Jangan kita tarik lurus. Kalau ditarik lurus, hasilnya nggak kuat. Karena pasti akan menjauh dari bagian pinggir midsole atau outsole. Dan bagian pinggir itulah bagian yang pertama kali mengelupas. Jadi gunanya jahitan ini, benang ini adalah untuk menjaga bagian pinggir midsole atau outsole yang pinggir terakhir yang berbatasan dengan bagian upper. Jadi kalau kita penjagaannya malah menjauh dari situ, itu akan membuat jahitan kita kurang kuat. Dan ini sudah mau nyampe di bagian depan ya. Sebentar lagi saya harus mengakhiri untuk jahitan yang warna apa nih ya? Merah enggak, orange enggak ya? Ini kalau saya baca ini warna apa ya? Merah Lombok. Ya, ini merah Lombok ya.
Itu di gulungan benang saya itu namanya merah lombok. Berarti merah cabai ya, seperti ini. Kalau kawan-kawan pengen benang yang warna seperti ini berarti itu ya, kalau beli atau kalau mau apa, kalau mewarnai sendiri itu warnanya berarti merah lombok. Pertama saya mewarnai benang seperti ini, saya rasa nanti mungkin akan nggak dipakai ya, tapi ternyata ketika pengerjaan lambat laun saya juga menemui sepatu dengan warna yang merah lombok seperti ini. Makanya untuk kawan-kawan yang mungkin sudah buka sol sepatu, yang punya modal lebih, coba dilengkapi lagi warna benangnya. Kita nggak tahu hari ini benang itu nggak berguna, tapi suatu saat nanti kita akan dapat orderan sepatu dengan warna benang yang kita warnai tadi atau kita beli tadi. Ini saya kunci di sini ya. Kunci di sini, terus potong. Habis itu kita rapikan bagian luar, bagian dalam biarkan nggak usah dirapikan karena nanti akan tertutup sama insole. Kita rapikan dulu. Seperti ini. Dan kita coba jahit di bagian mana? Iya, di bagian ini, depannya ya. Kita mulai terserah ya. Kalau pengen bagus berarti mulai dari sini. Jadi kalau bahannya terpisah seperti ini, jangan nyebrang. Jangan nyebrang ke sini ya. Jadi kita pakai alat penyayat yang model dorong ya. Jadi didorong. Walaupun ini bahan karet, ini pasti akan bisa termakan. Tapi emang lebih susah dia. Terutama di bagian depan sini ya. Dan posisikan tangan kita jangan seperti ini ya. Ini kalau kita lepas, ini tangan kita bisa kecoblos. Dan itu akan sangat sakit dan sembuhnya lama ya. Karena ini jarum benar-benar tajam. Jadi tangan kita taruh di dalam sepatu ya. Jadi kalaupun kita menyayatnya itu dia kayak melebar atau lepas, jadi tangan kita nggak kena. Nah ini ya, saya mulai sayat juga area sini. Untuk menjahit bagian depan sini, kita bisa memakai benang yang seperti ini warnanya ya. Atau kita bisa memakai senar pancing ya, kalau pengen transparan. Tapi ini saya mau memakai benang saja. Oke ya, saya coba mulai dari sini ya. Dan saya pakai benang warna yang nggak putih sih, agak krem gitu ya. Biar sedikit tersamarkan. Jadi ketika kita menjadi bagian sini nggak terkena bagian upper tidak masalah. Karena kalau harus terkena bagian upper otomatis kita harus membelokkan jarumnya ke atas seperti ini. Jadi dimasukkan ke dalam nggak masalah. Masih aman dan masih kuat. Karena sebenarnya outsole ini ketika kita jahit seperti ini dia akan berpegangan pada insole ya, bukan berpegangan pada upper. Pegangannya dia itu insole dan insole
Di sini berpegangan ke upper ya. Saya sudah sampai di bagian depan ya. Dan jangan bilang kalau di bagian depan ini hal yang paling susah. Sudah saya jelaskan di video-video yang saya dulu. Untuk menjahit bagian depan ini mudah banget. Jadi tanpa tangan kita masuk ke dalam pun ini akan bisa dijahit. Jadi beda ya. Ini dimulai dari sini, mulai dari sini ya. Yang merah lombok. Untuk yang bahan outsole karet kita mulai dari bawah ya. Bisa lihat sendiri jahitannya ya. Ini sebenarnya nggak terlalu lebar-lebar banget ya. Cuman kayak di kamera itu terlihat dia jahitannya kayak agak melebar. Dan untuk kawan-kawan yang pengen menjahit ini sangat nggak terlihat, bisa pakai senar pancing ya. Kenapa saya nggak pakai senar pancing itu karena ini menjadi bagian depan dan nanti akan sulit disembunyikan. Kalau senar pancing itu dia sangat kaku, jadi akan mengganggu kaki ketika nanti nggak bisa tertutup oleh insol. Jadi apa yang saya kerjakan itu nggak semata-mata apa yang saya inginkan. Jadi ada hal yang menjadi pertimbangan kenapa saya memakai bahan ini. Oke, ini di sini kita nggak boleh langsung lompat ke sana ya, nggak boleh langsung lompat ke yang midsole warna merah lombok. Jadi kita harus mengikuti alur. Alur apa? Alur outsole. Kalau alurnya ke bawah seperti ini harus kita ikuti. Biar lebih kuat dan biar lebih rapi. Nah ini ya, ke bawah seperti ini. Pasti akan lebih kuat. Nah ini tinggal 2 jahitan terakhir ya, harus kita talikan. Dan nanti akan saya perlihatkan hasilnya semua ke kawan-kawan. Ya, sudah selesai, tinggal kita potong. Potong luar, potong dalam. Dan yang di dalam nggak apa-apa, dibiarkan seperti ini aman. Kalaupun ditarik dia juga nggak akan ketarik karena sudah kita tali di bagian dalamnya. Ini kita masukkan. Nah, ini sudah selesai. Hasilnya akan seperti ini. Kita menjahit dari sini sampai depan. Kita mulai dari bawah, depan sampai ini ya. Terlihat lebih rapi ya, seperti ini. Lebih elegan daripada yang langsung disambung ya. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu tadi menjahit sepatu badminton Li-Ning Loud SG8 ya. Jadi kita harus benar-benar sabar dan juga harus menyesuaikan warna
outsole-nya. Jadi benangnya harus menyesuaikan karena sepatu badminton itu biasanya warna-warni. Kalau kawan-kawan nggak punya benang warna-warni, opsi terakhir ya, opsi paling mentok itu bisa pakai senar raket. Maksud saya bukan senar raket, senar pancing karena senar pancing itu transparan, bisa tembus warna apa saja ya. Oke, kawan-kawan, saya Heri. Video ini semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.